Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya akan memulainya dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari ini. Pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus memimpin kami dalam mengerti perenungan firman Tuhan yang akan kami renungkan sesaat lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini saya akan berikan renungan saya dengan judul Daripada Sendirian. Terambil dari Pengkhotbah 4 ayat 9-10, demikianlah firman Tuhan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, saya membayangkan kehidupan manusia itu seperti sebuah sapu lidi. Kalau hanya satu batang lidi, ia tidak akan bisa menyapu debu dan kotoran itu dengan baik. Tetapi ketika ada banyak lidi itu diikat bersama-sama, mereka itu akan menjadi kuat dan efektif dalam membersihkan lantai. Begitu juga dalam kehidupan manusia, saudara. Kita tidak diciptakan untuk berjalan sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk saling menopang, menguatkan, dan menolong ketika kita jatuh. Tanpa komunitas, kita itu menjadi rentan dan mudah terjatuh. Nah, di dalam kehidupan kita seringkali berpikir bahwa kita bisa berjalan sendiri. Kita ini kuat, tidak membutuhkan orang lain. Budaya individualisme itu semakin kuat seiring bertambahnya usia zaman ini. Dan membuat banyak orang merasa, saya itu tidak membutuhkan orang lain. Namun firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 4 ayat 9-10 justru menegaskan bahwa manusia diciptakan untuk hidup di dalam komunitas. Bukan hanya soal bekerja bersama, tetapi juga tentang menopang satu sama lain ketika kesulitan itu datang. Pengkhotbah 4 ayat 9-10 itu ditulis dalam konteks hikmat Salomo tentang kehidupan yang penuh dengan kesia-siaan jika dijalani tanpa tujuan yang benar. Kata berdua di dalam bahasa aslinya memang artinya adalah dua orang atau sepasang. Tapi ini bukan sekedar angka, saudara. Ini menunjuk pada hubungan dan juga kerjasama. Nah, kata mengangkat berasal dari kata Ibrani yang artinya bangkit atau berdiri. Ini menggambarkan tindakan aktif dalam menolong sesama, bukan sekedar merasakan empati. Jadi jika kita melihat pasal sebelumnya, Pengkhotbah 3 itu berbicara tentang waktu untuk segala sesuatu. Sedangkan pasal 4 mengungkapkan kegetiran hidup yang penuh dengan penindasan, kesendirian, dan kerja keras yang sia-sia jika tidak dilakukan dalam relasi yang benar. Pasal setelahnya, Pengkhotbah 5 mengajarkan tentang hati-hati dalam berbicara di hadapan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa hidup bukan hanya soal usaha pribadi, tetapi juga tentang bagaimana kita hidup bersama dan berhubungan dengan Tuhan. Dalam keseluruhan kitab Pengkhotbah, tema besar yang diangkat adalah makna kehidupan di bawah matahari. Segala sesuatu yang dikerjakan manusia tanpa Tuhan akan berujung pada kesia-siaan. Dalam konteks ini, memiliki sahabat atau komunitas yang menopang bukan hanya sekedar untuk kenyamanan, tapi juga untuk menolong kita berjalan di dalam kebenaran. Maka dari itu, ketika kita merefleksikan apa yang kita renungkan dalam kacamata Injil, kita akan melihat dua hal setidaknya. Yang pertama adalah Yesus itu adalah teman sejati kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kristus datang untuk mengangkat kita, memberikan kita kehidupan,
membawa kita dalam komunitas tubuh Kristus, yaitu gereja. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dan Yesus adalah penolong yang selalu ada di saat kita membutuhkannya. Yang kedua, apa yang bisa kita renungkan dalam refleksi Injil pada pagi hari ini, kita akan melihat bahwa kita memerlukan komunitas yang sehat secara rohani. Tuhan tidak memanggil kita untuk berjalan sendiri, tetapi untuk hidup dalam persekutuan dengan saudara seiman. Komunitas yang sehat membantu kita bertumbuh dalam iman, menopang kita dalam kesulitan, dan mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi penolong bagi sesama. Ingat, menjadi penolong bagi sesama, bukan hakim bagi sesama. Kita dipanggil tidak hanya mencari komunitas untuk keuntungan pribadi, tetapi juga untuk menjadi bagian dari kehidupan orang lain. Saudara, hidup ini terlalu berat untuk dijalani sendiri. Tuhan tidak pernah merancang kita untuk berjalan sendirian. Dalam dunia yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan kompetisi, dan penuh dengan keputusasaan, kita dipanggil untuk hidup di dalam komunitas, saling menolong, sekali lagi bukan saling menghakimi, dan membawa satu sama lain kepada Kristus. Kiranya kita tidak hanya mencari orang yang bisa menolong kita, tapi juga menjadi pribadi yang bersedia mengangkat orang lain ketika mereka jatuh. Sebab di dalam Kristus kita tidak pernah sendirian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami diingatkan pada hari ini bahwa pentingnya komunitas di dalam kehidupan kami dan saling menopang. Terima kasih karena Engkau adalah teman yang sejati yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Tetapi tolonglah kami juga ya Tuhan untuk selalu menjadi sahabat yang setia bagi sesama kami seperti Engkau yang selalu setia kepada kami. Bimbing kami Tuhan pada hari ini agar tetap berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.